Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint untuk mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Retail kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran. Kompetensi dasar atau KD yang akan dibahas kali ini yaitu 3.2 tentang menganalisis manajemen bisnis retail. Materinya yaitu sistem manajemen bisnis retail. Tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan klasifikasi bisnis retail. Yang kedua, mengelompokkan produk yang dijual dalam bisnis retail. Yang ketiga, menentukan teknik pemasaran bisnis retail. Dan yang keempat, menganalisis strategi manajemen retail. Ya, kita lihat gambar yang akan ditampilkan dalam PowerPoint ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Ya, ini merupakan gambar Transmart Carrefour yang merupakan salah satu contoh toko retail besar yang ada di Indonesia. Oke, untuk lebih detail dalam pembahasan materi kali ini, langsung saja kita simak ya pembahasannya. Pembahasannya pertama, submateri bagian A, klasifikasi bisnis retail. Yang pertama, berdasarkan skala usaha yang terbagi dari A. Retail besar, yaitu suatu bisnis retail yang menyediakan satu atau berbagai jenis barang kepada pelanggan dalam suatu toko besar. Contohnya tadi seperti Transmart. Yang B. Retail kecil, yaitu usaha kecil yang ragam produknya tidak sebanyak yang ditawarkan retail besar, seperti Alfamart dan Indomart. Yang kedua, berdasarkan tipe kepemilikan. Ini terbagi dari yang pertama, independent retail firm. Contohnya yang sering kita lihat di pinggir jalan, yaitu toko, warung, maupun kios-kios. Yang kedua, waralaba atau franchising. Contohnya perusahaan perminyakan dan manufaktur, toko perlengkapan otomotif dan hardware store seperti bengkel khas Honda, jasa pelayanan McDonald's dan KFC. Yang ketiga, corporate chain atau rantai perusahaan. Contohnya yaitu Matahari Group, Robinson Group, dan Ramayana Group. Yang ketiga, berdasarkan jenis pelayanan, terbagi dari A. Full service store, yaitu pihak pengecer menyediakan berbagai jenis layanan jasa. Contohnya pembayaran secara kredit, pengiriman langsung, pembungkusan, instalasi, dan perbaikan seperti department store. Yang B. Limited store, limited service store. Jenis ini biasanya ditemukan untuk retail yang menjual produk atau barang yang membutuhkan bantuan dari pelayan toko, terutama jika konsumennya ingin mencoba produk atau barang yang akan dibeli, seperti pakaian, sepatu, aksesoris, otomotif, maupun mebel yang akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, self-service store. Bentuk layanan berupa pemilihan langsung produk oleh konsumen. Contohnya seperti saat kita berbelanja di toko retail, kita akan mengambil barangnya langsung di display. Berdasarkan ukuran outlet yang keempat. Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan ketentuan sebagai berikut. A. Minimarket dengan area kurang dari 400 meter persegi. Yang B. Supermarket dengan luas area 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi. Selanjutnya, hypermarket dengan luas area di atas 5.000 meter persegi. Lalu, department store dengan luas area di atas 400 meter persegi. Dan perkulakan dengan luas area di atas 5.000 meter persegi. Submateri yang selanjutnya bagian B, produk yang dijual dalam bisnis retail. Ini terbagi dari dua, yaitu yang pertama service retailing, yang kedua product retailing. Yang pertama, service retailing merupakan jenis retail yang menjual jasa atau layanan langsung kepada konsumen. Terbagi dari
Yang pertama, rent good service, yaitu layanan penyewaan barang seperti contohnya rental mobil, penyewaan compact disc maupun penyewaan apartemen. Yang kedua, own good service, layanan barang pelanggan seperti bengkel motor dan reparasi komputer. Yang ketiga, non good service, yaitu layanan bukan barang seperti jasa super travel, tour guide, tukang cukur, dan lain-lain. Yang kedua, product retailing, merupakan jenis retail yang menjual berbagai produk berupa barang kebutuhan seperti yang dijual di dalam toko serba ada, toto serba, atau department store melalui katalog showroom, yaitu penjualan produk dengan menggunakan katalog atau melalui katalog. Yang ketiga, food and drug retailer, seperti contohnya pasar swalayan dan super drug store, convenience store maupun combination store. Submateri bagian C yaitu teknik pemasaran bisnis retail. Teknik pemasaran bisnis retail ini terbagi dari dua, yaitu yang pertama, in-store retailing. Jadi di sini transaksi antara penjual dan pembeli terjadi di dalam toko retail. Yang terbagi dari yang pertama, specialty merchandiser, yang kedua, general merchandiser, yang ketiga, mass merchandiser. Yang kedua, teknik pemasaran bisnis retail yaitu non-store retailing. Jadi di sini terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli di luar toko retail. Terbagi dari dua, yaitu penjualan langsung, contohnya seperti sales yang mendatangi rumah konsumen secara langsung untuk menjual produknya. Yang kedua, penjualan tidak langsung, contohnya seperti penjualan produk melalui media seperti media televisi, telepon, dan lain-lain. Submateri bagian D, yaitu strategi manajemen retail, yang mencakup hal-hal. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terdiri dari 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau directing, yang keempat pengendalian atau controlling. Dua, unsur manajemen. Unsur manajemen ini ada 6 hal. Yang pertama, unsur manusia atau human. Yang kedua, unsur money atau uang. Yang ketiga, bahan atau materials. Yang keempat, mesin atau mesin. Yang kelima, metode atau method. Dan unsur yang keenam yaitu pasar atau market. Ketiga, manajemen perencanaan retail. Strategi perencanaan retail mencakup beberapa tahap berikut. A. Membangun visi dan misi. Yang B. Melakukan analisis pasar. Yang C. Identifikasikan strategi pasar. Yang D. Mengevaluasi strategi. Yang E. Membangun tujuan secara spesifik. Yang F. Membangun strategi mix retail. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja. Yang keempat, manajemen bisnis retail. Manajemen bisnis retail terbagi dari manajemen keuangan retail, yang kedua manajemen sumber daya manusia atau SDM retail, yang ketiga manajemen lokasi retail. Yang kelima, manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan atau ditentukan terlebih dahulu, yaitu seperti pasar sasaran. Jadi di sini kita tentukan pasar sasarannya, apakah untuk kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah, kalangan kelas atas, atau bahkan untuk semua kalangan. Lalu kita tentukan keunggulan kompetitif dari produk, disebut juga competitive advantage. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan yaitu customer royalty-nya, lokasi, manajemen SDM, sistem informasi dan distribusi, merchandise yang unik, hubungan dengan supply chain, dan customer service-nya. Lalu strategi pertumbuhan retail yang harus kita perhatikan.
Terdapat 4 strategi pertumbuhan retail yang sering dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetrasi pasar. Yang kedua, ekspansi pasar. Yang ketiga, membangun pasar. Yang keempat, membangun format retail. Lalu, bagian keenam, manajemen hubungan konsumen retail. Manajemen pelanggan, disebut juga manajemen hubungan konsumen retail. Hubungan pelanggan atau konsumen atau disebut customer loyalty penting ya dalam bisnis retail ini. Jadi hubungan pelanggan atau customer loyalty ini merupakan bentuk kesetiaan konsumen untuk memakai produk atau jasa tertentu yang tercermin dalam pembelian yang konsisten, sifatnya yang berulang terhadap barang atau jasa tersebut, atau disebut juga dengan repeat order. Customer Relationship Management atau CRM adalah salah satu strategi yang dapat dipilih perusahaan untuk mendapatkan laba. Dalam membangun CRM ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama, kita mengumpulkan data pelanggan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita identifikasi informasi dari pelanggan. Kita susun program CRM. Selanjutnya ya, kita susun program CRM atau Customer Relationship Management. Dan yang terakhir, setelah kita susun program CRM, kita implementasikan program CRM tersebut. Oke, pembahasan materi kali ini sudah selesai dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi pembelajaran. Yuk langsung saja kita simak pertanyaannya. Ya. Kita simak bersama untuk evaluasi pembelajarannya, yaitu produk yang dijual dalam bisnis retail ada 2 jenis, seperti service retailing dan produk retailing. Dalam produk retailing terbagi 3 jenis utama, yaitu pasar swalayan dan super drugstore, convenience store maupun combination store. Nah, pertanyaannya disimak ya. Jelaskan 3 jenis utama produk retailing dan berikan contoh masing-masing produk ataupun barangnya. Oke, untuk itu silakan dijawab untuk pertanyaannya. Semoga dari pembahasan materi pada kali ini kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.